Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, materi TIK hari ini yaitu pengenalan perangkat komputer. Jadi perangkat komputer itu dibedakan menjadi dua, ada hardware atau perangkat keras dan ada software atau perangkat lunak. Ya, apa itu hardware dan apa itu software? Mari kita bahas satu persatu. Nah, dalam sebuah komputer terdiri dari dua bagian rangkaian yang saling bekerja sama. Dua bagian tersebut adalah hardware dan software. Jadi antara hardware dan software ini keduanya saling bekerja sama. Hardware atau perangkat keras adalah sebuah alat atau benda yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, kita pegang dan memiliki fungsi tertentu. Jadi secara fisiknya itu ada wujudnya, ya. Secara umum komputer terdiri dari tiga bagian dasar, yaitu ada monitor, ini ya monitor, kemudian alat input seperti keyboard dan mouse, kemudian ada CPU atau ini Central Processing Unit, ya. Nah, hardware sendiri itu jenisnya ada tiga. Yang pertama ada perangkat masukan atau disebut input device. Perangkat ini berfungsi untuk memasukkan data baik berupa teks, foto maupun gambar ke dalam komputer. Contoh perangkat input atau masukan adalah keyboard, mouse, light pen, scanner dan masih banyak lagi yang lain. Yang kedua, perangkat keluaran atau output device digunakan untuk menampung dan menghasilkan data yang dikeluarkan, misalnya monitor dan printer. Yang ketiga, perangkat pengolah data atau process device dipergunakan untuk mengolah data. Pengolahan data meliputi unit pengolah pusat atau disingkat CPU atau CPU, Central Processing Unit, dan juga mikroprosesor. Nah, alat atau perangkat masukan atau input device yang pertama ada keyboard, ya tentu tidak asing bagi kalian, bentuk keyboard macam-macam ya, salah satunya seperti ini, ya. Keyboard merupakan perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin tik dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi tertentu. Keyboard sendiri digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberi perintah pada komputer. Keyboard sendiri dibagi dalam tiga bagian, yaitu ada tombol fungsi atau function keys, tombol huruf, angka dan tanda baca typewriter, dan tombol angka dan tanda baca yang berfungsi sebagai kalkulator atau disebut numeric keypad atau numeric keyboard. Tombol ini menyediakan kontrol terhadap kursor dan layar atau disebut control keys. Dalam beberapa sistem operasi, apabila dua tombol ditekan secara bersamaan, akan muncul fungsi khusus yang telah diatur sebelumnya. Saat ini banyak inovasi yang dilakukan. Jenis-jenis keyboard antara lain yaitu serial, PS2 dan USB. Kalau PS2 itu yang belakangnya colokannya itu bulat, bunder ya. Kalau USB itu yang gepeng ya. Alat masukan yang kedua ada mouse ya. Alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Ada yang pakai kabel, ada juga yang tanpa kabel atau disebut nirkabel ya. Ada juga yang menggunakan seperti USB atau Bluetooth juga ada. Yang ketiga ada scanner. Alat bantu yang digunakan untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks, bentuknya seperti ini. Input device yang keempat ada mikrofon atau mic, merupakan alat input yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer.
Mic hanya digunakan untuk memasukkan input suara. Penggunaan mic memerlukan perangkat keras tambahan untuk menerima input suara tersebut, yaitu sound card dan speaker. Yang kelima ada webcam, merupakan kamera real time yang menggambarkan keadaan pada saat itu, sehingga gambarnya bisa diakses atau dilihat melalui koneksi internet dengan menggunakan aplikasi video call. Ini adalah webcam eksternal atau webcam tambahan ya. Sekarang banyak webcam yang sudah input di laptop maupun di komputer ya. Kita lanjutkan perangkat pengolah data atau process device. Process device adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau output. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. CPU atau Central Processing Unit merupakan alat proses yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data, mengolah, atau memproses sampai mengeluarkan informasi ke peralatan output. Dalam ilmu teknik, CPU terdiri dari 3 bagian fungsional. Yang pertama ada ALU, Arithmetic Logical Unit. Fungsinya untuk melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. CU, Control Unit, berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Yang ketiga, Register, berfungsi menyimpan data sementara yang akan diproses di Arithmetic Logical Unit. Kita lanjutkan. Beberapa peralatan yang ada di dalam CPU. Jadi dalam CPU, box CPU itu yang besar, di dalamnya ada berbagai macam peralatan. Antara lain yang pertama ada motherboard, merupakan perangkat komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer seperti prosesor, chipset, RAM, hard disk, VGA, lengkap, dan juga semua soket-soket dan juga slot dari sebuah komputer. Jadi ini wadahnya untuk menempelkan seluruh rangkaian sistem komputer disebut motherboard. Selain motherboard ada juga prosesor, yaitu sebuah chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain, sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Ukuran prosesor adalah megahertz, yaitu hitungan kecepatan dalam mengolah data. Jenis-jenis prosesor berdasarkan pabrik pembuatnya. Ada yang disebut prosesor Intel ya. Intel Pentium 4, prosesor 2001, Intel Quad-Core Xeon 2006, Intel Core i7 atau Core i7, Core i5, Core i3 ya. Yang tertinggi sekarang ini kalau tidak salah adalah Intel Core i7. Kemudian ada prosesor AMD Opteron, AMD FX, dan APU A series, APU Z series, yaitu serinya ya. Ini nama utamanya adalah ini prosesor AMD. Yang ketiga ada prosesor Apple. Nah, ini bentuknya seperti ini. Contohnya adalah Apple SOS, Apple Produce, dan Macintosh. Yang keempat ada prosesor Cyrix VIA. Yang kelima ada prosesor IBM. Nah, itu jenis-jenis prosesor berdasarkan pabrik pembuatnya. Kemudian ada lagi yang namanya memori di dalam CPU. Merupakan tempat, ini yang ketiga ya. Jadi tadi yang kedua ada prosesor ya. Nah, ini yang kedua prosesor. Nah, ini salah ketik, ini yang ketiga ya, memori. Merupakan tempat menyimpan data sementara pada komputer. Semakin besar kapasitas memori yang disediakan, maka semakin besar data yang dapat ditampung untuk diolah.
Memori biasanya terbagi dibedakan menjadi dua macam, ROM dan RAM, ROM dan RAM. ROM, read only memory, yaitu jenis memori yang isinya tidak hilang ketika mendapat aliran listrik pada awalnya, isinya hanya bisa dibaca. Sedangkan RAM, random access memory, jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Itu bedanya RAM dan ROM. Kemudian yang keempat ada hard disk, yaitu alat tambahan untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetik. Saat ini perkembangan hard disk sangat cepat dari daya tampung dan kecepatan membaca datanya. Yang ketiga ada alat pengeluaran atau output device. Yang pertama ada monitor, adalah alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Ini adalah monitor tabung, ini monitor yang flat ya. Yang kedua ada printer, merupakan alat yang memproduksi keluaran data berbentuk cetakan berupa teks maupun gambar atau grafik ya, bentuknya seperti ini printer. Kemudian ada speaker, merupakan peralatan output untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Yang keempat ada proyektor, hampir sama dengan monitor yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Proyektor memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Jadi biasanya proyektor ini dihubungkan ke komputer atau ke laptop menggunakan kabel VGA. Nah, untuk perangkat keras hardware cukup sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya bisa kalian pelajari tentang software atau perangkat lunak ya. Apabila penjelasannya terlalu cepat bisa kalian pause untuk kalian meringkas catatannya ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya tentang software. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.